Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Mohon maaf untuk ilustrasi gambar kalau tidak sama dengan aslinya. Ada banyak dalil yang menceritakan kapal Nabi Nuh. Kisah kapal yang berukuran besar yang mengangkut Nabi Nuh dan kaumnya ini juga diabadikan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam agama Islam, Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 nabi Ulul Azmi. Ia diperintah untuk mengingatkan kaumnya yang saat itu menyembah paganisme dengan menyembah berhala-berhala Suwa, Yaquts, Yeot, dan Nasr agar menyembah Allah. Dakwah Nabi Nuh ditujukan kepada Bani Rasib untuk menyampaikan ajaran tauhid selama masa kenabiannya. Nabi Nuh hanya memperoleh kurang lebih 70 orang pengikut beserta 8 orang anggota keluarganya. Bani Rasib memperlakukan Nabi Nuh dengan kasar dan menyekutukan Allah, maka Allah pun memberi mereka azab berupa banjir bandang. Namun, Nabi Nuh dan pengikutnya selamat karena menuruti perintah Allah untuk membuat dan menaiki kapal. Berikut ini adalah fakta-fakta kapal Nabi Nuh berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dibuat atas perintah Allah di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 36-39 disebutkan bahwa Allah menghibur Nabi Nuh yang telah mengalami makian, cibiran, dan perlakuan kasar dari Bani Rasib dengan menurunkan perintah agar ia dan kaumnya dapat selamat atas izin Allah diwahyukan oleh Allah kepada Nuh. Ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar telah beriman, maka janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicara lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah dia Nuh membuat bahtera itu setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya. Mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu. Sebagaimana kamu mengejek kami, maka kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal. Bahtera penyelamat Nabi Nuh tidak memiliki nama khusus, tetapi disebut sebagai Safinah, kata yang lazim untuk perahu. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qamar ayat 13. Kami mengangkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pengawasan. Kami sebagai balasan kebaikan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Tidak ada penjelasan lain dalam Al-Quran terhadap rincian pembuatan bahtera tersebut dan bagaimana rupanya, meskipun Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, menulis bahwa tatkala Nabi Nuh merasa ragu-ragu pada bentuk bahtera yang akan dibuatnya, Allah mewahyukan kepadanya bahwa perahu tersebut akan berbentuk seperti perut burung dan terbuat dari kayu jati. Allah telah memberikan jaminan kepada Nabi Nuh dan umatnya tentang keselamatan dari siksaan dan azab yang diperuntukkan pada orang-orang zalim. Hal tersebut tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 27. Dan kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami apabila perintah kami telah datang dan tungku dapur telah memancarkan air. Masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis binatang, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan. Di antara mereka, janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan dalam buku bahtera sebelum Nabi Nuh.
Kisah menakjubkan tentang misteri bencana banjir di zaman kuno yang disusun oleh Dr. Irvin Finkel. Disebutkan bahwa perahu itu mempunyai 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu memiliki pintu yang terletak di tengah dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air agar tidak masuk. Akmal Risti Gunawan Hasibuan dalam bukunya Menyinari Kehidupan dengan Cahaya Al-Quran menyebutkan bahwa menurut sejarah penelitian kapal Nabi Nuh diperkirakan dibuat sekitar tahun 3456 SM. Beberapa ahli lain berpendapat perahu Nabi Nuh dibangun di sebuah tempat bernama Surupat, yakni di sebuah kawasan di selatan Irak. Adapun dalam Al-Quran tidak disebutkan persisnya di mana kapal Nabi Nuh berlabuh, selain di atas Gunung Judi. Dalam surah Hud ayat 44, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Mencurahkan hujan, air pun disurutkan, dan urusan pembiasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi. Dan dikatakanlah, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim." Secara geografis, Gunung Judi terletak di Armenia, sebelah selatan, dan berbatasan dengan Mesopotamia. Bukit ini berada di dekat kota Jazirah bin Umar di tepi timur Sungai Tigris di Provinsi Mosul, Irak, yang sekarang menjadi perbatasan Suriah, Syria, Turki. Bukit Judi ini terlihat jelas dari daerah Ainu Diwar, Syria. Semua yang tersisa di bumi yaitu yang tidak naik kapal. Nabi Nuh tenggelam. Allah berfirman dalam surah Asy-Syara ayat 119:120. "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa." Adapun terkait manusia-manusia yang hidup, yakni keturunan dari Nabi Nuh dan umatnya, tercantum dalam hadis orang pertama yang turun kapal adalah Nuh. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit sehingga 80 orang tersebut meninggal, kecuali Nuh dan anaknya. Maka beliau adalah Abu Bashar, bapak seluruh manusia. Darul Fikr, Beirut, Syamilah. Begitulah fakta-fakta kapal Nabi Nuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.